Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hawa Liberna selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan teman-teman seperjuangan yang makin hari makin kompak terus. Izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk memaparkan materi mengenai pengenalan objek. Namun sebelum memulai pemaparannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami, yaitu dimulai dari saya sendiri, yaitu Samsul Ma'rif, dan yang kedua ada Ibu Yuli Khotimah, yang ketiga ada Ibu Lina Heri Astuti, dan yang terakhir ada Ibu Luli Indriastuti. Oke teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai untuk pemaparan materinya. Yaitu yang pertama, kita akan bahas mengenai latar belakang. Latar belakang dari pengenalan objek ini sendiri adalah kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan kita, menggunakan pengenalan objek dan pola sepanjang waktu. Namun ironisnya, yang menjadi permasalahannya itu ya, namun ironisnya pemahaman tentang struktur yang mendukung pengenalan tersebut masih sangat-sangat rendah. Sehingga kami dari kelompok 4 akan merumuskan permasalahan yang terkait dari latar belakang tersebut. Yaitu yang bisa kita tarik adalah yang pertama mengenai apa saja isu-isu utama terkait pengenalan objek. Yang kedua ada teori apa saja yang digunakan dalam pengenalan objek, baik itu secara umum maupun spesifik. Yang ketiga kita akan membahas apa sajakah karakteristik utama dalam pengenalan objek. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengenalan objek pada pakar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penulisan. Melihat dari perumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik sebuah tujuan penulisan, yaitu menjelaskan isu-isu utama terkait pengenalan objek, teori yang digunakan dalam pengenalan objek baik secara umum maupun spesifik, terus karakteristik utama dalam pengenalan objek serta pengenalan objek pada pakar. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pembahasannya. Kami serahkan kepada anggota yang lain. Terima kasih. Pengenalan objek adalah komposisi kompleks dari stimulus sensorik yang diketahui seseorang sebagian dari objek. Pengenalan objek dan kemampuan mengenali objek dapat terjadi langsung tanpa usaha dan biasanya terjadi secara cepat. Teori pengenalan objek dibagi beberapa secara spesifik. Yang pertama, teori Gestalt, di mana teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Yang kedua, perspektif kanonik, sudut pandang terbaik untuk mempresentasikan atau menggambarkan objek atau suatu citra yang pertama muncul di pikiran saat Anda mengingat suatu bentuk. Kemudian teori yang ketiga, pemrosesan bottom up, di mana teori yang mengatakan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik suatu pola sebagai landasannya. Berikutnya, pemrosesan top down, di mana proses pengenalan diawali oleh hipotesis mengenai suatu pola yang diikuti oleh pengenalan bagian pola tersebut. Terima kasih kepada Bu Lina. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengenalan objek. Di antaranya ada pencocokan template, ada analisis fitur, dan pencocokan prototipe. Pencocokan template adalah sebuah teori mula-mula tentang cara otak mengenali pola dan objek. Untuk analisis fitur merupakan sebuah pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring suatu informasi visual.
Pencocokan prototipe merupakan abstraksi dari suatu rangkaian stimuli yang mencakup sejumlah besar bentuk. Untuk selanjutnya, pengenalan objek pada pakar, di mana para pemain catur, Chis dan Simon mempelajari problem ini dengan menganalisis pola rumit yang dihasilkan oleh buah-buah catur di atas sebuah papan catur. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Bu Luli dipersilahkan. Pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenalan objek melibatkan sebuah interaksi yang rumit antara sensasi, memori, dan persepsi, serta pencarian kognitif dengan tujuan pengenalan objek tertentu. Terima kasih dari kelompok kami. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dipersilahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memberikan sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.